Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita bisa melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita, kemudian mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang kisah-kisah tauladan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabatnya. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan perjanjian Hudaybiyah. Jadi unta Nabi tertahan di wilayah yang namanya Hudaybiyah dan sekaligus memang dicegat oleh pasukannya Khalid bin Walid. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka Nabi kemudian memanggil Sayyidina Umar untuk menjadi duta, menjadi utusan bahwa beliau memasuki Mekah sebenarnya hanya untuk menjalankan umroh, bukan untuk perang. Lalu apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar? Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, engkau tahu bagaimana permusuhanku dengan mereka dan bagaimana mereka memusuhi aku. Engkau juga tahu bagaimana mereka membenci aku dan aku juga membenci mereka. Maka kalau saya nanti yang berangkat menjadi utusan, menjadi negosiator, maka yang saya khawatirkan bukan pembicaraan damai yang terjadi, tetapi justru adu pedang. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Maka Nabi kemudian bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kalau begitu siapa yang pantas, yang pas untuk menjalankan tugas ini? Kata Sayyidina Umar, orang yang pas adalah orang yang paling disayang oleh orang-orang Quraisy. Sinten kalau ini Pak? Sayyidina Utsman bin Affan. Maka kemudian Nabi memanggil Sayyidina Utsman. Jadi sekali lagi Sayyidina Utsman ini orang yang paling disayang oleh orang-orang Quraisy. Sebab nasabnya terhormat, kemudian kaya dari bapak-bapaknya dulu, mbahnya dulu sudah kaya, kemudian bapaknya Affan itu juga kaya. Sayyidina Utsman sendiri juga kaya. Jadi keluarga kaya raya. Dan dermawan, baik hati, ngalahan, kaya, dermawan, ngalahan. Jadi tidak mungkin ada orang yang terus ingin berbuat tidak baik itu, sebab mereka sangat mengasihi Sayyidina Utsman. Kaya, dermawan, baik hati, pemalu. Bahkan dikisahkan bahwa Sayyidina Utsman itu kalau mandi, pembantunya disuruh keluar semuanya, Pak. Saking wedine oleh ketok. Baru kemudian mandi. Ini Sayyidina Utsman. Bahkan ibu-ibu yang punya anak kecil itu kalau nimang anaknya itu mengatakan sambil bersyair, saya menyayangimu seperti halnya orang-orang Quraisy menyayangi Sayyidina Utsman. Maka kemudian Sayyidina Utsman ini dipanggil oleh Nabi, kemudian diutus untuk menyampaikan pesan Nabi kepada orang-orang Quraisy. Nah, berangkatlah Sayyidina Utsman. Kemudian ketika sampai di daerah yang namanya Baldah, beliau bertemu dengan orang-orang Quraisy. Kemudian mereka mengatakan, hendak kemana engkau wahai Utsman? Kemudian beliau menjawab, saya diutus oleh Rasulullah
untuk menyampaikan pesan kepada penduduk Mekah. Maka kemudian mereka menjawab, kami sudah mendengarnya, yaitu Muhammad akan memasuki Mekah dengan cara damai, bukan untuk perang. Tetapi kami bersepakat bahwa kami tidak akan mengizinkan Muhammad untuk masuk ke Mekah. Itu yang disampaikan oleh orang-orang yang ditemui oleh Sayyidina Utsman. Tetapi di antara mereka kemudian ada yang menyambut Sayyidina Utsman, kemudian memberikan kudanya untuk ditunggangi oleh Sayyidina Utsman, yaitu orang yang bernama Abban bin Sa'id. Beliau memberikan kudanya sebab kalau kuda yang dipakai adalah kudanya Sayyidina Utsman sendiri, itu nanti di Mekah tidak terjamin keselamatannya. Sehingga kemudian Abban ini memberikan kudanya untuk ditunggangi oleh Sayyidina Utsman. Sekaligus memberikan perlindungan dan jaminan keamanannya kepada Sayyidina Utsman dan sekaligus mengawal sampai ke Mekah. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka Sayyidina Utsman ini mendatangi tokoh-tokoh Quraisy satu persatu. Yang paling utama adalah orang yang paling dekat kekerabatannya, sekaligus pemimpin Quraisy pada waktu itu setelah Abu Jahal sudah meninggal di perang Badar, yaitu Abu Sufyan. Jadi Sayyidina Utsman ini satu suku dengan Abu Sufyan, yaitu dari keturunan Bani Umayyah. Kemudian Sofwan bin Umayyah dan yang lain-lainnya. Namun jawaban mereka sama, yaitu sesungguhnya Muhammad tidak akan pernah masuk kepada kami. Walaupun demikian, orang-orang Quraisy ini tetap memperlakukan Sayyidina Utsman dengan baik. Ya, sekali lagi memang orangnya begitu. Sapa sing badhe tega menyakiti Sayyidina Utsman itu tidak ada. Maka kemudian mereka menawarkan, tinggallah bersama kami beberapa hari wahai Utsman, dan kalau kau mau silahkan tawaf sendiri. Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman tetap tinggal bersama mereka. Tetapi untuk tawaf beliau mengatakan, saya tidak akan tawaf kalau Nabi belum tawaf. Maksud disuruh menjadi duta kemudian melangkahi Nabi. Nabi belum tawaf kok saya tawaf. Akhirnya ditolak untuk tawaran tawaf. Tetapi tinggal bersama mereka kemudian diterima oleh Sayyidina Utsman. Maka beberapa hari itu digunakan oleh Sayyidina Utsman untuk menemui orang-orang muslim yang berada di Mekah yang kondisinya lemah, tidak bisa ikut hijrah karena mungkin tua atau memang biaya yang tidak ada, atau tekadnya kurang bulat. Jadi lemah dalam arti lemah secara ekonomi maupun lemah secara fisik, pun lemah secara tekadnya atau psikisnya. Kemudian Sayyidina Utsman memberikan kabar gembira bahwa sebentar lagi mereka akan lapang, mereka akan bebas menjalankan syariat agamanya mereka. Maka kemudian mereka titip salam kepada Nabi dan mengatakan, sesungguhnya zat yang menahannya, yaitu menahan Nabi di Hudaybiyah, maha mampu untuk memasukkannya ke kota Mekah. Itu yang disampaikan oleh orang-orang muslim di Mekah yang tidak ikut hijrah. Nah, para jamaah rahimakumullah, sekarang kita kembali kepada rombongan Rasulullah yang masih menunggu dengan harap-harap cemas. Setelah sekian lama Sayyidina Utsman tidak ada kabar dan belum kembali. Menurut perhitungan mereka, Sayyidina Utsman sudah kembali, tapi kok belum kembali. Maka tersiarlah kabar burung. Napa kabar burung? Kabar yang enggak jelas asalnya. Ini dari anggapan orang, kemudian ngomong-ngomong sama temannya, kok ketokane kok pas dengan kondisinya. Maka kemudian menyebar. Nah, mendengar desas-desus itu, kemudian
Nabi mengatakan, kita tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum membereskan urusan ini. Kemudian beliau memanggil para sahabat untuk berbaiat. Baiat niku napa, Pak? Sumpah janji. Baiat itu sumpah janji. Yang isinya, jika benar-benar Sayyidina Utsman telah dibunuh, maka para sahabat akan bersabar dan tidak akan melarikan diri ketika terjadi peperangan untuk menuntut balas atas darah Sayyidina Utsman. Jadi mereka harus bersumpah, sebab waktu itu kondisi mereka tidak siap untuk berperang. Jadi kalau untuk berperang itu ya engko dhisik, mungkin ada yang begitu. Maka kemudian dibaiat, tidak akan melarikan diri ketika terjadi perang, alias siap untuk mengorbankan nyawa demi Sayyidina Utsman. Kemudian Nabi merentangkan tangan kanannya, kemudian tangan kirinya direkatkan ke tangan kanan, kemudian beliau mengatakan, ini adalah tangan Utsman. Maka kemudian satu persatu dari rombongan Hudaybiyah itu yang mengikuti Nabi memegang tangan Nabi sambil bersumpah setia untuk tetap bersabar dan tidak akan meninggalkan tempat ini, untuk siap mengorbankan nyawanya ketika terjadi peperangan. Berapa kemarin jumlahnya, Pak? 1.400-an. Itu 1.400-an gantian memegang tangan Nabi. Nah, para jamaah rahimahullah, menurut riwayat ada satu orang yang tidak mengikuti baiat itu, yaitu orang yang bernama Jad bin Qais. Ini adalah orang-orang, salah satu daripada orang munafik. Dan 1.400 orang ini kemudian para sejarawan mengatakan bahwa inilah batas antara as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu. Orang terdahulu yang luar biasa taatnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu batasnya. Sebenarnya orang yang berislam pada waktu itu di Madinah lebih dari itu, tetapi Allah hendak memisahkan antara orang-orang munafik dan orang-orang yang muslim sungguhan. Jadi yang ikut Nabi itu sekitar 1.400-an. Sementara mereka yang lainnya sing kurang temenan itu masih berada di Madinah. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka baiat ini kemudian dikenal dengan Baiatur Ridwan. Kalau jenengan pernah di sekolah dulu ada Baiatur Ridwan, ya ini baiat sumpah setia untuk menebus darah Sayyidina Utsman ketika memang benar-benar dibunuh. Nah, peristiwa Baiatur Ridwan ini itu terjadi di bawah pohon yang kelak kemudian hari pohon ini akan diistimewakan oleh sebagian orang muslim, sehingga zamannya Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, beliau kemudian menebang pohon ini sebab dikhawatirkan akan terjadi perbuatan syirik. Nah, malamnya ini ada kejadian yang nanti bisa kita ambil pelajaran. Malamnya setelah Baiatul Ridwan itu, malamnya Nabi dan para sahabatnya tertidur pulas sampai matahari sudah tinggi. Berarti sholat subuh amblas, nggih. Mboten sholat subuh. Maka ketika bangun itu, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana kita ini belum ada yang melaksanakan sholat subuh. Maka kemudian Nabi mengatakan, memang Allah sengaja menidurkanku sampai waktu subuh lewat, sebab Allah ingin memberikan pelajaran kepada umatku jika suatu saat mereka bangun kesiangan, kawanan, kerinan, maka kemudian dia tetap harus melaksanakan sholat subuh di waktu yang dia dapati. Jadi kalau misalnya bangun jam 7,
Nggih, langsung wudu, langsung sholat. Nggih. Mungkin jenengan pernah, nggih. Saya juga pernah, nggih. Nabi pernah, nggih. Tetapi Nabi bedanya, kalau Nabi itu memang ditidurkan oleh Allah, sengaja supaya nanti bisa digunakan pelajaran pada orang-orang setelahnya. Nah, para jamaah rahimakumullah, ternyata setelah pembayatan itu Sayyidina Utsman datang sendirian. Berarti benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar itu, bahwa Utsman itu adalah orang yang paling disayang oleh orang Mekah, orang Quraisy, sehingga tidak akan tega mereka untuk melakukan hal-hal yang bisa menyelakai Sayyidina Utsman. Berarti jadi perang mboten, Pak? Mboten nggih, tetap damai. Nah, sekarang kita kembali kepada orang-orang Mekah. Ketika orang-orang Quraisy mendengar peristiwa Bai'atur Ridwan dan tekad Nabi bersama para sahabatnya untuk berperang, maka kemudian mereka menyadari bahwa posisi mereka sangat rawan. Sebab mereka juga dalam kondisi yang belum siap perang, belum bisa mengumpulkan orang. Nah, kalau sekarang ada grup WA, kalau dulu tidak ada, mengumpulkan orang ya didatangi. Kalau sekarang kan tinggal WA. Kemudian mereka mengutus seseorang diplomat yang sebenarnya sudah tua, sudah waktunya pensiun. Mereka mempercayakan kepada seseorang urusan ini, yaitu kepada Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini adalah salah satu pemuka Quraisy yang terkenal dengan kebijakan politiknya, ketajaman pikirannya, orator ulung. Jadi kalau ngomong itu enak, kalau diskusi itu enak gitu, dan dikenal dengan kecerdikannya. Sinten Pak? Suhail bin Amr. Dan Suhail ini dulu perang Badar ikut, terus ditawan. Berkat kecerdikannya dan lidahnya yang memang kalau bicaranya enak, ini hampir saja bisa mengelabui kaum muslimin, kemudian lepas. Oleh sebab itu kemudian ketika tertangkap lagi itu, Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk mencabut giginya," kata Umar. Biar ompong terus nek ngomong ben gak jelas gitu. Maksudnya Umar. Maka kemudian Nabi mengatakan, "Tidak wahai Umar, mudah-mudahan kelak berguna untuk kita." Dan kata Nabi ini terbukti. Jadi Suhail ini nanti akan masuk Islam ketika Fathu Mekah. Kemudian di masa kekhalifahan Abu Bakar, yaitu ketika Nabi wafat itu banyak yang murtad, banyak yang keluar Islam. Maka Suhail inilah yang berhasil mengembalikan dengan kecerdikannya, dengan omongannya yang enak, yang bagus, orator ulung, itu orang-orang Mekah akhirnya kembali masuk Islam lagi. Di zaman sinten Bapak? Sayyidina Abu Bakar. Nah, para jamaah rahimakumullah, begitu Nabi tahu yang datang adalah Suhail, beliau mengatakan, "Turidu Quraisy sahlan, fa arsala ilaikum Suhail." Kata Nabi, orang-orang Quraisy menginginkan kemudahan. Sahlan, Suhail. Sahlan niku bahasa Arab, artinya apa nih? Gampang. Suhail, Suhail, Sahal, Sahlun, sama. Setiap kali orang-orang Quraisy menghendaki perjanjian, maka dia pasti akan mengutus Suhail bin Amr. Maka mulailah dua kelompok ini berunding. Yang namanya perundingan ini, negosiasi ini, bukan pokoknya, mboten. Pokoknya, tetapi saya punya persyaratan begini, kemudian apa yang bisa saya terima dan seterusnya. Itu namanya negosiasi. Kalau pokoknya itu bukan negosiasi. Jadi orang kalau punya sifat terus duwe pendapat kok pokoknya, jangan disuruh untuk
bernegosiasi nggih, mangke tukaran mangke. Tetapi negosiasi adalah apa yang bisa saya berikan dan apa yang bisa saya minta. Itulah negosiasi. Nah, para jamaah rahimakumullah, lalu apa saja poin-poin atau isi daripada perjanjian Hudaybiyah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.